mendukung UMKM Indonesia. Bersama Blibli untuk negeri. Saatnya UMKM Indonesia memperluas pasar dan berkembang besar. Kita bangkit bersama pulihkan ekonomi. Bersama-sama penuhi kebutuhan pelanggan. Bersama memastikan pesanan pelanggan cepat sampai. Bersama memastikan menjangkau pelanggan ke seluruh Indonesia. Blibli selalu ada 24 jam mendukungmu. Sudah banyak pejuang UMKM yang bergabung. Kamu juga diundang bergabung. Dukung produk UMKM lokal dengan senantiasa bangga buatan Indonesia. Blibli berkomitmen penuh mendukung UMKM Indonesia. Bersama Blibli untuk negeri. Saatnya UMKM Indonesia memperluas pasar dan berkembang besar. Kita bangkit bersama pulihkan ekonomi. Bersama-sama penuhi kebutuhan pelanggan. Bersama memastikan pesanan pelanggan cepat sampai. Bersama memastikan menjangkau pelanggan ke seluruh Indonesia. Blibli selalu ada 24 jam mendukungmu. Sudah banyak pejuang UMKM yang bergabung. Kamu juga diundang bergabung. Dukung produk UMKM lokal dengan senantiasa bangga buatan Indonesia. Selamat bergabung kami ucapkan kepada Menteri Koperasi dan UKM serta CEO Blibli dan seluruh undangan yang hadir secara virtual dalam rangka launching program Kakak Asuh UMKM bersama Blibli yang diinisiasi oleh Smesco Indonesia bersama Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Yang terhormat Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Bapak Teten Mas Duki. Yang kami hormati CEO Blibli, Bapak Kusumo Martanto. Selanjutnya yang kami hormati para pejabat Kementerian Koperasi dan UKM yang berkesempatan hadir pada kesempatan ini. Selanjutnya yang kami hormati Direktur Utama Smesco Indonesia, Direktur Utama LPDB, pejabat Kementerian Keuangan dan BUMN dari Bank Indonesia, BNI, BRI, Mandiri, dan Bank BJB. Selanjutnya yang kami hormati Ketua Kadin Indonesia, Bapak Ibu perwakilan dari Universitas, Asosiasi, Komunitas, Marketplace, dan Digital Payment. Dan yang kami banggakan Kepala Dinas Koperasi dan UKM, serta Kepala Flood, serta UMKM seluruh Indonesia, hadirin tamu undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya di tengah pandemi COVID-19 ini, kita masih dapat hadir secara virtual dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka launching program Kakak Asuh UMKM bersama Blibli, Senin 31 Agustus 2020. Pemasaran produk melalui digital maupun online di marketplace merupakan salah satu persoalan yang menjadi hambatan bagi seluruh UMKM di Indonesia, yang mana pada masa pandemi COVID-19 ini secara tidak langsung sudah merubah tatanan kehidupan masyarakat, baik secara sosial maupun gaya hidup. Hal ini juga membuat perubahan kebiasaan masyarakat yang berbelanja secara offline menjadi online. Hal ini menjadi sebuah kendala bagi para pelaku UMKM yang sama sekali tidak bisa untuk berjalan secara online melalui marketplace digital. Oleh karena itu, Smesco sebagai pusat konsultasi UMKM melalui program Kakak Asuh UMKM mencoba memberikan solusi bagi para pelaku UMKM yang belum bisa go digital bergerak bersama-sama UMKM untuk saling bahu-membahu demi mewujudkan Indonesia maju. Bersama Blibli saling bergotong royong membantu UMKM untuk naik kelas. Baiklah Bapak Menteri yang kami hormati, mengawali acara ini, kita dengarkan laporan pelaksanaan kegiatan yang akan disampaikan oleh Direktur Utama Smesco Indonesia. Kepada Bapak Leonard Theo Sabrata, kami silakan.
Ya, terima kasih. Salam sejahtera, selamat siang untuk semuanya, baik yang hadir di ruangan ataupun juga yang secara online. Hormat saya kepada Pak Menteri Koperasi dan UMKM, Pak Teten Mas Duki, para dirjen yang hadir juga hari ini, ada Pak Arief dari SDM, ada Pak Pomo dari LPDB yang saya hormati, dan rekan-rekan semua termasuk dari Blibli, ada Pak Kusumo, CEO Blibli, ada Pak Andreas, dan semua yang lainnya yang hadir. Dalam kesempatan yang sangat kita gembirakanlah. Hal ini kita ingin launching gerakan, jadi saya mau garis bawahi, ini adalah sebuah gerakan Kakak Asuh UMKM, yang sebelumnya juga kita sudah melakukan beberapa dengan stakeholders lainnya, dan hari ini kita melakukannya bersama dengan Blibli untuk melaksanakan training ataupun program Kakak Asuh yang idenya sebetulnya sederhana, bagaimana kita bisa membantu adik asuh, dalam hal ini adalah UMKM, yang belum melek digital, nantinya dibantu onboarding dan juga pemberdayaannya oleh seorang kakak asuh yang dilatih, dalam hal ini dilatih oleh pihak Blibli mengenai pengetahuan digital marketing, yang nantinya diharapkan dia juga memiliki empati dan juga tanggung jawab untuk membantu 3 UMKM setelah proses onboarding, mereka bisa dibantu dalam proses sales dan marketingnya juga, dan diharapkan ini bisa membesar sehingga tujuan dan target daripada Kementerian Koperasi dan UMKM dan juga wacana dan arahan dari Pak Presiden untuk digitalisasi dan juga memperbanyak UMKM untuk onboarding bisa terlaksana dengan baik. Saya rasa tidak akan berpanjang lebar sambutan saya, tapi saya ingin menyampaikan banyak terima kasih atas kerjasama yang luar biasa selalu dari pihak Blibli, dan kita harapkan program ini bisa sukses untuk membantu UMKM terutama di masa pemulihan setelah adanya pandemi ini. Terima kasih, salam sejahtera buat kita semua. Baik, terima kasih kami ucapkan pada Direktur Utama Smesco Indonesia, Bapak Leonard Teosobrata, dan selanjutnya kami persilakan untuk memberikan sambutan CEO dari Blibli, Bapak Kusumo Martanto, kami persilahkan. Selamat siang semuanya, salam hormat ke Pak Menteri Koperasi dan UKM, Pak Teten Mas Duki, beserta jajaran dari Kementerian UKM, dan tentunya Pak Leonard Teosobrata. Terima kasih atas kesempatannya. Kita hari ini, menurut saya, ini bukan hanya dari Kementerian UMKM ataupun Blibli, tapi ini merupakan gerakan yang sudah harus dan sudah saatnya dilakukan oleh semuanya. Kita semua mempunyai tujuan yang sama. Kita ingin memulihkan kembali ekonomi di Indonesia, terutama di masa pandemi ini. Setiap instansi, setiap jajaran, setiap perusahaan, kita semuanya sudah bergotong royong. Ya, ini masanya kolaborasi, ini masanya bukan kerja sendiri-sendiri. Jadi kami sangat berterima kasih oleh kesempatannya sudah dipercaya untuk bisa menjadi partner dari Kementerian Koperasi dan Smesco untuk menjadi kakak asuh dari UMKM di Indonesia. Kami juga percaya berdasarkan data bahwa yang namanya UMKM itu menjadi pilar ekonomi Indonesia, ya. Dan kalau pilarnya sendiri sehat, pilarnya sendiri bagus, tentunya ekonomi Indonesia akan bagus. Dan kami dari Blibli, kami terus berkomitmen karena yang namanya gerakan untuk mendukung UMKM, seperti Bapak Ibu juga udah ketahui, buat Blibli itu bukan hanya di masa pandemi ini. Ya, kami sudah melakukan secara konsisten dari 6 tahun lalu, mulai dengan program Galeri Indonesia yang kami buat khusus di dalam platform Blibli untuk mengkurasi produk-produk kebanggaan Indonesia, produk-produk UMKM.
Selain itu kami juga sudah setiap tahun melakukan yang namanya Blibli Big Start. Itu program lomba ya atau kompetisi untuk para UMKM di mana kami mencoba memilih 100 terbaik dan kami melakukan mentorship, melakukan kerjasama, melakukan handholding. Kenapa? Karena kami ingin dan kami percaya bahwa UMKM ini satu hari juga nggak harus selalu jadi UMKM, bisa naik kelas. Satu hari UMKM ini dengan produk-produknya yang luar biasa ini bisa menjadi alat untuk devisa, ya, karena bisa diekspor ke luar negeri. Jadi bukan hanya bermain di skala kecil di Indonesia, tetapi ke seluruh Indonesia dan satu hari semoga kami bisa bantu kerjasama untuk menjajakin pasar ekspor. Jadi UMKM ini pertamanya kecil, UMKM, setelah itu menjadi besar, ya, M-nya lebih besar, K-nya lebih besar, M-nya lagi lebih besar, dan satu hari bisa menjadi multinational company. Blibli tidak akan berhenti di sini saja, kami berkomitmen terus, kami akan support, dan tentunya ini juga menjadi bagian yang luar biasa. Terus terang saya belum pernah selama 6 tahun ini merasa bahwa dukungan pemerintah terhadap UMKM di Indonesia ini sebesar yang sekarang sudah terjadi. Ya, 2 bulan lalu Pak Presiden sendiri sudah meluncurkan program Bangga Buatan Indonesia. I think it's time buat kita semua di Indonesia, kita sebagai rakyat Indonesia, udah waktunya kita itu bangga sama buatan anak-anak kita sendiri. Bukan hanya bangga bisa pakai, bisa mengkonsumsi barang-barang impor. Ya, kenapa? Karena sekali lagi, kalau UMKM di Indonesia berhasil, ekonomi Indonesia bagus, rakyatnya sejahtera, negaranya makmur, semuanya happy. Ya, jadi tanpa berpanjang-panjang, sekali lagi kami ucapkan terima kasih ke Pak Teten, ke semua jajaran di Kementerian Koperasi dan UKM, Pak Leonardus sebagai Direktur Utama Smesco. Mari kita buat hari ini sebagai a new start, ya, a new start supaya UMKM di Indonesia ini benar-benar kita bisa banggakan. Dan kita semua sekali lagi harus bangga terhadap buatan Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada CEO Blibli, Bapak Kusumo Martanto, dan selanjutnya sambutan sekaligus launching dari program Kakak Asuh UMKM bersama Blibli oleh Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Kepada yang terhormat Bapak Teten Mas Duki, kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya ingin menyapa dulu Pak Kusumo dari Blibli, juga para deputi Kementerian Koperasi dan UMKM, juga para kepala dinas koperasi dan UMKM seluruh Indonesia, juga LUT seluruh Indonesia, ada pimpinan perbankan, saya kira, dan juga tamu para pelaku koperasi dan UMKM yang hadir saat ini. Tidak lupa saya terima kasih juga untuk Pak Leo yang sudah menggagas program Kakak Asuh dan kerjasama dengan Blibli, dan juga Pak Supomo juga hadir ya. UMKM itu adalah pilar ekonomi Indonesia, ya, karena memang populasi UMKM itu mencapai 99% pelaku usaha di Indonesia, penyerapan tenaga kerjanya cukup besar, 97%, dan juga share kepada PDB juga cukup besar. Nah, saat ini UMKM sedang mengalami kesulitan, ya, bukan hanya UMKM sebenarnya, tapi seluruh pelaku usaha. Dan bukan hanya Indonesia saja, tapi ini juga 295 negara yang mengalami masalah kesehatan, sosial, ekonomi.
Nah, kenapa UMKM perlu kita selamatkan? Saya kira kita semua tahu kalau untuk memulihkan ekonomi Indonesia memang harus UMKM yang segera kita tolong. Paling tidak dalam situasi saat ini yang sulit, jumlah pengangguran bisa kita kurangi, jumlah angka kemiskinan bisa kita kurangi. Yang paling tidak terlalu dalam lah. Nah, ini kira-kira seperti itu. Jadi walaupun UMKM akan dilihat sebagai penyangga ekonomi, termasuk dalam pemulihan ekonomi sekarang pun basisnya memang harus UMKM. Nah, karena itu maka saya menyambut baik inisiatif kerjasama antara Smesco dengan Blibli dalam program kakak asuh dan meminta Blibli menjadi kakak asuh bagi UMKM, terutama UMKM yang selama ini belum terhubung dengan platform digital. Nah, jadi saya kira program digitalisasi UMKM ini kan sekarang kita sedang percepat. Nah, kenapa? Karena memang sekarang kita menghadapi pandemi COVID ini masih membutuhkan waktu yang panjang, ya. Dan kita lihat memang juga sejak pandemi COVID sudah ada perubahan perilaku konsumen yang saya kira kita lihat pertumbuhan transaksi di e-commerce itu meningkat tajam, dan itu saya kira ada kaitan memang dengan kebijakan penanganan COVID yang memungkinkan orang tidak bisa leluasa secara offline, tapi dengan online. Dan kalau saya tidak salah dari teman-teman platform digital juga menginfokan bahwa 97% wilayah Indonesia sudah bisa dilayani lewat platform digital itu. Artinya kalau UMKM yang sekarang permintaannya menurun, ya, karena daya beli juga menurun, selain juga karena faktor physical distancing atau social distancing, maka terhubung dengan platform digital ke pasar digital ini kan membuka UMKM akses ke pasar yang lebih luas. Jadi ini akan membantu UMKM yang sekarang sedang mengalami kesulitan. Nah, saya kira ini penting. Saya kira banyak produk UMKM yang cukup bagus, ya, produk yang unggul, dibutuhkan masyarakat saat ini, yang memang sekarang saya kira konsumen itu membatasi konsumsi sesuai dengan keadaan keuangan, ya. Nah, saya kira banyak produk-produk yang UMKM yang bagus-bagus dan dibutuhkan market. Nah, sekarang saya kira bagaimana kita membantu menghubungkan si UMKM ini dengan market yang lebih luas. Jadi ini saya kira penting. Kami tahu bahwa terhubung dengan platform digital itu bukan berarti mereka akan selamanya bisa bertahan, bisa produktif, gitu ya. Nah, karena itu kami ingin dapat bantuan betul selain bagaimana mereka memperbaiki kualitas produksinya, standar produksinya, termasuk juga kapasitas produksi mereka, ya, dan kemudian manajemen marketing pelayanan lewat online yang membutuhkan kecepatan itu saya kira penting. Karena itu pelatihan-pelatihan di Kementerian Koperasi khususnya dalam digitalisasi ini memang sebaiknya kerjasama dengan teman-teman platform digital, karena dengan begitu sudah terhubung dengan ekosistem digital itu sendiri. Ya, jadi saya kira ini program yang sangat bagus. Kami harap ini juga direspon secara positif untuk teman-teman koperasi dan UMKM di seluruh Indonesia. Ini kesempatan bagus untuk bekerja sama dengan platform digital, dalam hal ini
Blibli. Saya mengenal Pak Kusumo punya komitmen yang kuat untuk membantu perekonomian masyarakat. Karena dalam ekonomi Indonesia, dalam sistem sosial politik di Indonesia, tidak mungkin kita mengabaikan usaha kecil ini, karena ini merupakan sekali lagi pilar ekonomi nasional. Kemitraan dengan usaha besar ini juga salah satu pilihan strategi kami, ya, untuk mengangkat derajat UMKM supaya mereka terus bisa mengembangkan kewirausahaannya, ya, dari kecil ke menengah, dari yang mikro ke kecil, karena kita ingin sebenarnya ada pertumbuhan wirausaha di Indonesia. Ya, kita ingin menuju negara maju dan salah satunya jumlah usahawan atau entrepreneur ini harus semakin banyak. Karena ciri negara maju itu adalah di mana jumlah populasi, jumlah persentase dari wirausahawan itu harus semakin hari semakin besar. Nah, saat ini saya kira kalau tidak salah masih di bawah 4 atau 2%. Ya. Ini terlalu kecil lah untuk populasi Indonesia yang cukup besar. Kita harus terus memupuk, membina benih-benih yang baik, ya. Dan saya kira sekarang banyak anak-anak muda yang sudah mulai berusaha. Dan ini mereka datang dari benih yang bagus, pendidikan yang bagus, mereka sudah punya kemampuan komunikasi yang bagus, punya relasi yang luas. Ini sebenarnya kesempatan bagi kita untuk melahirkan mereka menjadi the future of SME kita. Ya. The future SME kita itu dalam pengertian usaha kecil yang bisa compete dengan siapa saja, ya, termasuk dengan mereka bisa masuk juga ke pasar global. Nah, ini kita punya ambisi yang cukup besar untuk menaikkan juga ekspor kita sesuai dengan arahan Pak Presiden. Nah, kemitraan usaha besar dengan UMKM ini memang di dalam banyak kajian, termasuk dalam pengalaman Bank Dunia, itu yang memberi kesempatan UMKM tumbuh menjadi besar, ya. Jadi jangan dilihat secara negatif kemitraan. Kalau sekarang kami Kementerian Koperasi dan UMKM mengajak para pengusaha besar untuk memitra dengan UMKM bukan untuk mencaplok yang kecil. Ini keliru. Karena dari studinya teman-teman di Universitas Indonesia dan juga di banyak lembaga lain, termasuk dari pengalaman di seperti Bank Dunia saya sebut, itu kemitraan dengan UMKM dengan usaha besar ini memberikan kontribusi banyak untuk mendorong UMKM juga untuk tumbuh menjadi usaha yang tangguh, usaha yang besar. Jadi kami tidak ragu bermitra dengan usaha besar karena ini cara yang secara empirik berhasil untuk mendorong UMKM naik kelas. Nah, karena itu sekali lagi kami ingin berterima kasih kepada Blibli yang sudah bekerja dengan kami mulai dengan membuka laman khusus produk UMKM, termasuk hari ini telah bersedia menjadi kakak asuh untuk membina, mendampingi, melakukan edukasi, kurasi, dan inkubasi bagi UMKM untuk onboarding di platform digital. Barangkali itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Mudah-mudahan dengan di-launchingnya kegiatan ini menjadi awal yang baik dalam pergerakan perekonomian dari UMKM seluruh Indonesia. Berkenan kepada Bapak Menteri untuk dapat bisa berfoto bersama secara virtual
Dan kami mohon kesediaan kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung sebagai panelis untuk dapat mengaktifkan fitur video. Dan nanti akan kami hitung mundur. Baik, kita hitung mundur. 3, 2, 1. Baik, izin Bapak berkenan sekali lagi, kita hitung mundur sekali lagi. 3, 2, 1. Baik, terima kasih Bapak Menteri dan juga CEO Blibli serta Bapak Ibu tamu undangan. Dan acara selanjutnya nanti akan kita lanjutkan dengan webinar dengan tema bergerak bersama UKM dengan menjadi kakak asuh melalui platform Blibli. Baik, sekali lagi terima kasih kami ucapkan atas kehadiran dari Bapak Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Bapak Teten Masduki, CEO Blibli, Bapak Kusumo Martanto, dan Bapak Ibu para panelis. Dengan di-launchingnya program ini mudah-mudahan dapat menambah akses pemasaran bagi para pelaku UMKM di seluruh Indonesia. Saya mohon pamit ya, masih ada acara yang lain. Pak Kusumo, terima kasih Pak Leo ya, dan juga yang lain Pak Kusumo, Pak. Terima kasih Pak Teten, terima kasih Pak. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, dan selanjutnya kita dengarkan pemaparan webinar dengan topik bergerak bersama UMKM dengan menjadi kakak asuh UMKM melalui platform Blibli. Dan pada kesempatan ini sudah hadir bersama saya dua narasumber kita dari Blibli. Ya, yang pertama di sini sudah hadir Bapak Andreas Paramadita selaku Vice President Gallery of Indonesia. Dan yang kedua ada Bapak Aji Hogantara dari Blibli University. Dan untuk kesempatan yang pertama kami persilahkan kepada Bapak Andreas Paramadita selaku Vice President Gallery of Indonesia. Kami silahkan. Baik, terima kasih Mas Ongki. Selamat siang semuanya teman-teman yang telah bergabung di acara peluncuran kakak asuh bersama Blibli dan Smesco. Jadi di sini saya coba akan memaparkan sedikit mengenai perkembangan dari apa yang sudah dilakukan tentunya sama Blibli dengan UMKM, kemudian juga nanti akan dilanjutkan mengenai seperti apa sih nanti detailnya kakak asuh itu. Next-nya Pak Agus. Next. Ya, jadi pemaparannya adalah seperti kita ketahui bahwa sekarang ini faktanya bahwa ada sekitar 60-an juta UMKM di Indonesia, tapi yang tentunya yang masuk ke ranah digital itu baru sekitar 8 jutaan. Sedangkan kita tahu bahwa target daripada Gerakan Bangga Buatan Indonesia ini kita harus menambah 2 juta lagi teman-teman dari UMKM yang masuk ke ranah digital. Nah, karena itu banyak sekali cara yang sudah kita lakukan untuk melakukan itu, termasuk salah satunya adalah kakak asuh seperti ini. Nah, targetnya kita tentunya seperti tadi sudah dibicarakan oleh Pak Menteri, oleh Pak Kusumo juga, bahwa kita mau mencoba mengganti mindset teman-teman UMKM ini, jangan hanya sekedar kalau jualan itu hanya untuk survive di hari ini, tapi kita pengen bikin mereka itu juga survive di masa mendatang. Jadi kita pengen bikin produknya itu juga harus bisa industri standar, lebih inovatif, bisa masuk ranah digital, lebih profesional, dan tadi sudah disebut-sebut kalau bisa juga ekspor. Nah, tentunya banyak cara yang dilakukan, ya, kita untuk melakukan edukasi dan training, ya kan. Pertama, memang biasanya mereka itu bertransformasi dari bisnis offline ke online-nya. Pertama, memang biasanya start awalnya datang dari misalnya dari WA, mulai jualannya lewat WA teman-teman atau grup yang mereka kenal ataupun lewat line, kemudian makin lama makin besar, mulai masuk ke ranah sosial media, seperti Instagram, seperti Facebook, banyak, dan kemudian semakin, mungkin capek ya, jawab, itu makin besar, masuklah ke ranah e-commerce seperti Blibli ini, di mana semuanya serba dibantu sama platform e-commerce-nya, seperti itu. Next-nya, Agus. Nah, ini adalah suatu sebenarnya gambaran dari potensi dari UMKM dengan menggunakan internet. Ya, kita tahu bahwa
apa yang kita lakukan setiap hari, apalagi di kondisi pandemik seperti ini, nggak selalu berhubungan terus-menerus dengan internet. Paling banyak teman-teman sendiri bisa lihat di situ, ada chatting, sosial media itu menempati posisi-posisi yang paling besar, karena tiap hari kita melakukan komunikasi. Tapi perlu dilihat juga di situ bahwa ternyata para online buyer atau para customer yang mencari produk secara online itu juga sudah mulai banyak, sedangkan online sellernya itu masih sedikit sekali. Nah, di sini gap-nya ini yang sebetulnya merupakan kesempatan buat teman-teman UMKM terutama di sini untuk mengisi, untuk mencoba, untuk mau belajar masuk ke ranah digital itu seperti apa. Ya, jadi segala sesuatu ini memang harus dicoba untuk supaya teman-teman ini punya satu channel, satu tambahan channel yang tadinya mungkin hanya mengandalkan offline atau mengandalkan online-nya mungkin secara sosial media, coba lompat mencari potensi yang lebih banyak lagi, yang lebih besar lagi di sananya, gitu. Bisa menjangkau lebih banyak lagi potensial customer yang lain. Terima kasih. Next-nya, Mas Agus. Oke. Nah, ini ya kita tahu apa kegunaan internet buat UMKM ya. Karena di masa pandemik ini banyak sekali UMKM yang harus sustain, dia harus bertahan ya. Dan juga para perilaku konsumen itu mendadak berubah yang tadinya mau offline sekarang menjadi mendadak online semua. Ya kan, ini contoh-contohnya ya. Kita udah terbiasa memesan makanan melalui aplikasi-aplikasi yang ada ya, dengan ojek online, kemudian juga kita melakukan promosi-promosi brand-brand yang kita punya ataupun produksi yang kita punya melalui sosial media, ya kan? Dan juga mulai masuk ke ranah-ranah e-commerce seperti Blibli untuk mulai menjual produknya secara lebih profesional. Jadi inilah kegunaan-kegunaan internet untuk para pelaku UMKM sebetulnya. Next-nya. Nah, apa sih kenapa sih para pelaku ataupun buyer ataupun konsumen itu beli lewat e-commerce? Ya, kalau sebelum ada pandemi ini sebenarnya ini sudah valid ya apa yang dijelaskan di sini, seperti ada efisiensi cost, kemudian lebih nyaman, kemudian varian dari produknya juga makin banyak, ya kan? Tentunya juga banyak edit service yang lain atau mungkin tambahan promo-promo dan sebagainya, diskon-diskon dan sebagainya, dan yang pasti adalah penghematan waktu. Ini yang udah valid, ditambah dengan kondisi seperti ini yang menyebabkan kita juga semakin sulit untuk bergerak di luar rumah. Tentunya hal-hal ini semakin dianggap sesuatu yang normal, melakukan semua pembelanjaan sekarang melalui e-commerce. Next-nya, Mas Agus. Nah, sebagai gambaran, ya, karena kita memang punya komitmen dengan Galeri Indonesia kita untuk mensupport UMKM sejak 6 tahun yang lalu. Sekarang di kita sudah hampir memiliki lebih dari 27.000 seller UMKM dengan berbagai macam varian produknya, lebih dari 350.000 produk. Ya, jadi dan ini justru makin banyak bertambah pada saat kemarin kondisi kita pandemi, banyak teman-teman UMKM yang berbondong-bondong merubah mindset mereka untuk mencoba berjualan masuk ke ranah digital, belum lagi juga didorong dengan pemerintah, didorong dengan pemerintah dengan program gerakan Bangga Buatan Indonesianya. Jadi ini semakin memperkuat posisi teman-teman UMKM juga untuk masuk ke ranah digital. Next-nya, Agus. Nah, ini adalah rumahnya teman-teman UMKM yang di Blibli. Kita buatkan satu namanya Galeri Indonesia. Nah, ini merupakan rumahnya teman-teman produsen UMKM untuk mau menjual produk-produk yang buatan Indonesia yang di blibli.com. Next-nya. Nah, ini adalah beberapa contoh dari teman-teman bisa lihat. Ada beberapa contoh promo-promo yang kita gunakan untuk meningkatkan sales atau penjualan di Blibli. Ya, di sini kita kuatkan juga dengan cerita atau konten, ya, cerita dengan kontennya, deskripsinya juga jelas, dan ini teman-teman juga bisa melakukan fitur-fitur promosinya secara sendiri, juga bisa ngikutin fitur-fitur promosi yang juga ada atau disediakan oleh kita tentunya, dan ini ada terus, dengan berbagai macam kategori yang teman-teman jual di saat ini. Next-nya.
Nah, ini ada beberapa fasilitas yang tentunya kita berikan ke teman-teman UMKM kalau misalnya memang join di Blibli yang saat ini, dan ini sudah berlaku cukup lama. Yang pasti kita punya namanya merchant care, ya. Jadi bukan hanya customer aja, tapi juga dari sisi merchant atau penjual, kita juga punya merchant care di mana teman-teman bisa mengadu, bisa mempertanyakan, misalnya ada masalah, ini itu bisa melalui layanan merchant care dari Senin sampai hari Minggu. Itu ada yang menjawab untuk layanan merchant care. Kemudian kita juga memberikan namanya free photo shoot atau foto produk. Ya, jadi kebetulan foto produk ini masih ada di Jakarta saja. Jadi produknya memang harus dikirimkan ke studio kita, sudah ada yang menangani, mekanismenya nanti akan difotokan. Yang perlu dibayar cuma hanya masalah pengiriman dan pemulangan barang, tapi secara fotonya sendiri, walaupun itu nanti juga dipakaikan model dan sebagainya, itu gratis datang dari kita. Kemudian bagi yang teman-teman yang sudah join, produknya sudah naik, sudah berjualan, kita tambah dukungan dengan free packaging atau packaging yang gratis. Jadi supaya lebih menarik diterima oleh si konsumen atau pembelinya atau langganannya, kita berikan ke teman-teman merchant adalah packaging berupa kardus, berupa bungkusan plastik yang menyesuaikan tentunya dengan produk-produk yang dijual. Kemudian nanti dari Blibli University kita tambahin dengan jadwal training, termasuk yang kita launching hari ini tentang masalah kakak asuh. Nanti akan muncul jadwal trainingnya, tinggal ngikutin dari sosial medianya Blibli. Kemudian juga saat ini tentu ada free ongkir buat para seller, ya, dan juga tidak ada biaya deposit. Ya, kenapa? Karena kalau dulu kita memberikan ada yang namanya biaya deposit. Biaya depositnya itu kita kenakan supaya teman-teman yang berjualan di kita itu mau disiplin terhadap order yang terjadi, jadi supaya cepat respon order, sehingga kalau misalnya terjadi kegagalan atau tidak merespon, itu akan kena auto cancel, maka akan ada denda. Tapi untuk saat ini, kondisi seperti ini kita tiadakan dulu sementara. Seperti itu. Next-nya, Agus. Nah, ini merupakan program yang tadi kita bicarakan, program yang tadi kita luncurkan di siang hari ini. Ini merupakan kerjasama antara Blibli, Smesco, dan Kemenkop dan UKM Indonesia. Ya, program ini tujuannya satu, yaitu membuat UMKM Indonesia naik kelas. Jadi kita di sini untuk membantu pemasaran produk asli Indonesia, membantu produsen UMKM memasarkan produk juga secara nasional, dan membuka peluang usaha bagi masyarakat umum agar dapat mulai usaha tanpa modal. Jadi tentunya kita tahu teman-teman mungkin tidak semua dari para pelaku usaha juga bisa masuk ke ranah digital ataupun dia embed dengan teknologi, mungkin banyak sekali keterbatasan yang belum dia miliki, tapi dia bisa memproduksi. Makanya diperlukan adanya program kakak asuh ini, semoga si kakak asuh dapat membantu si adik asuhnya untuk menjualkan produknya secara online di platform Blibli. Next ya, Mas Agus. Next. Halo? Halo? Sudah selesai. Oh iya. Ya, jadi itu teman-teman, kurang lebih itu tadi gambaran secara general, secara umumnya aja, kenapa program kakak asuh ini kemudian kita luncurkan. Nah, setelah ini nanti akan ada detail mengenai gimana sih kalau saya pengen jadi kakak asuh atau saya pengen jadi adik asuhnya masuk ke dalam platform Blibli yang baru diluncurkan saat ini. Demikian dari paparan dari saya, Mas Ongki. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Selamat siang. Ya, baik. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Andreas yang telah menjelaskan seputar tentang Blibli. Dan selanjutnya kita masuk kepada narasumber kita yang kedua, Bapak Aji Hogantara, yang dimana saat ini Bapak Aji akan menjelaskan kira-kira benefit yang akan didapat melalui program kakak asuh ini, melalui Blibli, nanti akan dijelaskan oleh Bapak Aji Hogantara dari Blibli University. Namun sebelum ini kami informasikan kepada Bapak Ibu semua yang nanti mau bertanya, kami persilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya melalui fitur Q&A, dan juga nanti Bapak Ibu panelis kami yang masih stay dan hadir di sini bisa juga raise hand, nanti akan kita buka unmute-nya untuk bisa langsung bertanya. Pada Bapak Aji Hogantara kami persilahkan. Oke, terima kasih. Dari sini saya ingin mencoba menjelaskan tentang program kakak asuh UMKM kerjasama antara
Masko tertarik untuk ikutan program ini sebagai kakak asuh atau sebagai adik asuh, apa aja sih proses yang harus mereka lakuin? Saya akan detailkan dalam presentasi saya sore ini. Jadi yang pertama itu bagaimana sih kerja dari program kakak asuh ini? Jadi program kakak asuh ini sebenarnya terdiri dari 3 stakeholders utama ya. Jadi yang pertama itu adalah UMKM produsen ya, sebagai adik asuh. Jadi UMKM produsen ini adalah para pelaku UMKM yang memang memproduksi barangnya sendiri. Nah, UMKM ini biasanya juga punya kesulitan untuk bisa mengelola tokonya secara online karena keterbatasan banyak ya, misalnya koneksi internet atau hal-hal lain yang mungkin secara technicality untuk mengelola bisnis di online itu sulit. Nah, yang stakeholders kedua adalah digital entrepreneur atau kita sebutnya mungkin sebagai kakak asuh di sini. Nah, digital entrepreneur yang dimaksud ini adalah orang yang secara digital dia lebih paham tentang digital marketing, konsep dalam mengelola toko online, apa aja sih yang harus dilakuin untuk bisa sukses online. Nah, orang-orang ini mungkin yang akan bakal ditargetkan sebagai kakak asuh untuk bisa bergabung dalam program ini. Dan yang terakhir tentunya adalah Blibli sendiri sebagai e-commerce platform. Nah, tempat untuk produk-produk ini bisa dipasarkan secara luas ke nasional. Blibli sendiri sudah bisa memenuhi pesanan hampir di seluruh Indonesia, semua sudah bisa melakukan transaksi di Blibli, proses logistiknya sudah dibantu, dan platform ini juga akan memberi peluang lebih besar buat produk-produk UMKM bisa dipasarkan secara nasional. Karena ada banyak banget kayak cicilan, fitur-fitur cicilan, dan lain sebagainya yang bisa membuat potensi customer untuk belanja produk UMKM makin besar. Nah, jadi yang dilakukan Blibli adalah membantu memasarkan produk-produk tersebut di platform Blibli. Nah, platform hasil dari transaksi tersebut akhirnya dikembalikan ke kakak asuh dan adik asuh. Dari sisi kakak asuh sendiri sebagai seseorang yang membantu mengelola toko online milik adik asuh tadi, itu akan mendapat komisi penjualan kurang lebih sekitar 7,5% dari setiap produk yang terjual. Jadi kakak asuh di sini juga ada benefit finansial yang bisa didapatkan ketika transaksi terjadi di platform. Nah, sisanya itu 90% semua kembali ke adik asuh atau sebagai pelaku bisnisnya. Jadi digunakan kembali untuk mengembangkan usahanya ke depannya. Nah, jadi manfaatnya untuk mengikuti program ini sebenarnya ada banyak ya. Jadi untuk dari sisi adik asuh sendiri sebenarnya yang pertama adalah meningkatkan penjualan, karena kita tahu sama-sama bahwa beberapa pelaku UMKM ini masih kesulitan untuk bisa memasarkan produknya. Pelaku UMKM biasanya punya kecenderungan, terutama yang belum go digital ya, itu masih memenuhi kebutuhan di area sekitarnya aja. Tapi dengan join di program kakak asuh ini, para pelaku UMKM bisa memasarkan produknya ke seluruh Indonesia. Banyak banget pengrajin-pengrajin di daerah-daerah yang menghasilkan produk-produk bagus, berkualitas, tapi masih kesulitan untuk bisa memasarkan produknya secara lebih luas. Jadi manfaat pertama adalah meningkatkan penjualan. Lalu yang kedua yang biasanya memang sering jadi masalah atau kesulitan bagi adik asuh adalah mengelola toko online itu sendiri. Jadi foto produk, melengkapi deskripsi, mengatur strategi promosi. 3 hal ini adalah hal-hal yang paling krusial sebenarnya dalam mengelola bisnis online. Dan biasanya pelaku UMKM kesulitan untuk bisa memenuhi itu. Jadi dengan adanya program ini, program gotong royong ini bisa membantu adik asuh bisa mengelola tokonya lebih bagus. Lalu yang paling penting juga bahwa sebagai adik asuh akhirnya bisa fokus pada proses produksi. Karena ngelola bisnis online dan bersamaan juga ngelola produksi itu juga cukup menguras energi. Jadi dengan mengikuti program ini adik asuh juga bisa lebih fokus pada proses produksinya itu sendiri, meningkatkan efisiensi produk dan lain sebagainya supaya bisa menawarkan produk yang kompetitif di pasar e-commerce. Lalu yang terakhir juga sebenarnya adik asuh ini secara perlahan bisa belajar, karena adik asuh ini juga nanti akan ikut juga dalam pengelolaan tokonya walaupun secara lebih pasif. Jadi adik asuh ini juga bisa belajar juga perlahan tentang bagaimana sih cara mengupload produk, bagaimana sih cara bikin promo, bagaimana sih cara membuat deskripsi produk yang baik dan lain sebagainya. Itu nanti adik asuh juga akan bisa belajar di situ. Lalu yang sebagai kakak asuh, tadi sudah sempat di-mention juga bahwa kakak asuh ini juga bisa memulai bisnis, karena seperti kita tahu sekarang banyak yang terdampak dan akhirnya mencari
peluang bisnis lain gitu ya. Dan kebetulan kesulitan untuk mendapatkan barang dan sebagainya, mengikuti sebagai kakak asuh punya kesempatan untuk bisa mengembangkan produk UMKM Indonesia sendiri yang dikelola bersamaan bersama adik asuh. Jadi bisa memulai bisnis tanpa modal. Lalu yang kedua juga sebagai kakak asuh bisa mendapatkan komisi penjualan 7,5%. Dan yang tidak kalah penting adalah nanti secara rutin, kakak asuh akan mendapatkan program pelatihan mengenai pengelolaan bisnis online dari Blibli University. Jadi dalam pengelolaan tokonya juga akan dikasih tips-tips yang efektif gitu ya untuk bisa mengelola penjualan toko dari adik asuh. Dan yang paling penting juga kakak asuh ini juga berkontribusi ya terhadap pengembangan UMKM di Indonesia. Nah, syarat-syaratnya apa saja untuk bisa mengikuti program ini? Yang pertama adalah untuk adik asuh itu berusia 17 tahun atau memiliki KTP. Lalu juga memiliki produk kreasi sendiri ya, bukan jasa, atau produk-produk yang sifatnya bisa dikirimkan secara logistik. Nggak perlu khawatir juga karena sekarang produk-produk makanan juga masih bisa dilakukan secara logistik gitu ya, untuk dikirim melalui Gojek dan sebagainya. Nah, produk-produk apa aja yang biasanya cukup menarik gitu ya untuk di bisnis online itu yang pertama itu kuliner, kria, dan fashion. Jadi produk-produk ini produk-produk yang memang diharapkan dari ada di kasus. Jadi selain produk ini juga tetap bisa mengikuti program ini ya. Lalu yang kedua, yang ketiga adalah belum terdaftar sebagai penjual di Blibli. Jadi adik asuh ini juga harapannya memang belum punya toko di Blibli untuk bisa memulai journey-nya bersama blibli.com dan bersedia memenuhi standar produk dan mengikuti seleksi dan menandatangani kontrak kerjasama antara adik asuh dan kakak asuh bersama blibli.com. Nah, sebagai kakak asuh sendiri syaratnya yang pertama berusia 17 tahun dan memiliki KTP, bersedia mengelola maksimum 3 toko online dari adik asuh. Jadi kakak asuh ini bisa mengelola 3 toko dari toko adik asuhnya. Lalu bersedia dan proaktif ya untuk melakukan pengelolaan toko seperti upload produk, aktivasi promosi dan merespon pesanan ini nanti dibantu oleh dari kakak asuh. Bersedia juga mengikuti program pelatihan dari Blibli Seller University dan proaktif membangun kolaborasi bersama adik asuh. Karena nanti sebagai kakak asuh juga yang akan lebih melihat pergerakan dari produk-produknya adik asuh secara online. Produk mana yang lebih laku, produk mana yang sebaiknya didorong untuk diproduksi lebih banyak, produk mana yang mungkin bisa lebih efektif kalau kita bisa jual dengan harga tertentu. Nah, seperti itu juga diharapkan kakak asuh bekerja bersama-sama dengan adik asuh untuk memantapkan bisnis online bersama. Dan yang terakhir juga bersedia untuk mengikuti proses seleksi, menandatangani kontrak kerjasama. Nah, bagaimana proses registrasinya? Mungkin saya akan sampaikan ke dalam video singkat 3-4 menit ini tentang proses registrasi program kakak asuh UMKM di Blibli. Ya, mohon izin kepada Bapak Aji, suaranya tidak terdengar dan juga gambarnya putus-putus. Oke. Oke. Dari Mas Agus mungkin boleh dibantu Mas untuk share videonya sebentar. Oke, mungkin saya bisa langsung jelaskan aja kali ya. Oke, jadi ya, mungkin bisa bantu dijelaskan aja. Langsung dijelaskan aja ya. Oke. Boleh kembali ke slide sebentar.
Jadi untuk proses registrasinya, ini sudah bisa kelihatan ya Mas ya. Saya langsung aja ke step by step tentang proses registrasi program Kakak Asuh. Jadi program Kakak Asuh ini untuk bisa mengikuti programnya, yang pertama kali harus dilakukan adalah mendaftarkan diri di halaman program Kakak Asuh Blibli Smesco. Bisa diklik di linknya ini, blib.li/KAU, semuanya huruf kapital untuk KAU-nya. Nah, di dalam halaman itu nanti akan dijelaskan tentang program ini, bagaimana manfaatnya seperti yang tadi saya sudah sampaikan. Dalam halaman tersebut juga nanti akan ada link untuk mendaftarkan diri sebagai kakak asuh, adik asuh. Nah, setelah memasuki page tersebut, kakak asuh akan melakukan registrasi di halaman mendaftar sebagai kakak asuh. Nah, pada halaman tersebut, kakak asuh akan mengisi data diri dan menyetujui informasi yang disampaikan adalah informasi yang benar. Dari hasil registrasi tersebut, nanti kemudian kakak asuh akan mendapatkan email notifikasi dari blibli.com beserta ID kakak asuh. Nah, ID ini yang akan jadi pegangan bagi kakak asuh untuk proses selanjutnya. Setelah itu nanti kakak asuh bisa melakukan dua cara. Jadi yang pertama untuk mencari adik asuhnya, yang pertama adalah mencari 3 UMKM secara mandiri. Jadi kakak asuh bisa mencari UMKM di sekelilingnya untuk mendaftarkan dalam program adik asuh ini. Atau cara yang kedua, kakak asuh juga bisa mendapatkan daftar adik asuh yang akan diinformasikan dari tim blibli.com. Nanti adik asuh akan listnya diberikan kepada kakak asuh untuk kemudian dikelola tokonya. Yang terakhir, berikutnya, si kakak asuh setelah melakukan proses pendaftaran secara online dan mendapatkan adik asuhnya, nanti kakak asuh mulai membuka toko milik adik asuh dengan mengklik button mulai aktivasi toko. Tadi sebenarnya di video ada penjelasannya lebih detail, nanti kita akan sampaikan juga. Jadi nanti kakak asuh bisa mendaftarkan toko online-nya, mulai membuka tokonya adik asuh dengan memberikan informasi toko, nama toko, dan ID kakak asuh. Lalu kakak asuh akan diajarkan oleh blibli.com mengenai training mengenai digital marketing dan pengelolaan toko di e-commerce. Dan yang terakhir, setelah proses tersebut selesai, kakak asuh sudah bisa mulai menjual atau memasarkan produk dari adik asuh, dan setiap transaksi yang terjadi selama toko sudah aktif, itu nanti akan langsung dibagikan kepada dan kakak asuh akan mendapatkan komisinya secara bulanan berdasarkan perhitungan produk yang sudah terjual. Nah, tunggu apa lagi? Nanti mungkin bisa langsung mendaftarkan diri ke blib.li.kua. Mungkin bisa saya kembalikan ke MC untuk proses tanya jawab. Ya, oke. Terima kasih Bapak Aji dan juga Bapak Andreas atas paparan materinya. Tentu ini sangat menarik sekali karena ini adalah merupakan suatu program yang memang dapat membantu UMKM kita untuk bisa onboarding produk mereka di marketplace tentunya. Nah, kepada Bapak Ibu kami persilahkan jika ada pertanyaan, silakan memberikan pertanyaan melalui fitur Q&A, kami akan bacakan, atau mungkin bisa langsung raise hand, nanti akan kita langsung tanggapi. Dan saya akan batasi untuk pertanyaan karena kita debatasi waktu juga, cukup untuk 3 pertanyaan saja dan ini seputar tentang program kakak asuh ini tentunya. Ya mungkin sudah ada yang resen, saya akan coba bantu untuk unmute terlebih dahulu. Ya, ini ada pertanyaan yang mau bertanya dari Reza Yanuar dari Kabupaten ini seperti dari dinas. Saya akan buka unmute terlebih dahulu. Selamat siang, Bapak Reza Yanuar. Halo, selamat siang. Ya, sepertinya saya akan beralih kepada penanya kita yang kedua. Ini ada dari Ibu Tutik Harjanti. Saya akan buka unmute terlebih dahulu.
Halo, selamat siang, Ibu Tuti Harjanti. Mungkin bisa dibantu dan unmute dari perangkat Ibu Tuti sendiri. Ya, sepertinya nggak ada tanggapan. Kita beralih ke pertanyaan yang sudah masuk di Q&A. Ini ada pertanyaan dari Ibu Elviana. Target per daerah apakah ada? Nah, mungkin ini saya arahkan terlebih dahulu kepada Bapak Andreas. Apakah untuk kerjasama ini tentunya di BLIBLI khusus ya, kalau kita dari pihak Smesco dan Kementerian tentunya akan juga bersama daerah, dan ini harapan kita adalah perpanjangan tangan kita adalah dinas koperasi dan tentunya Fruit. Ya, Mas Ongki, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau ditanyakan mengenai apakah target daerah juga ada, ya tentunya pasti ada. Kita akan mentargetkan usahakan untuk sebanyak jadi dalam rangka kerjasama ini dalam waktu 1 tahun ini semakin banyak semakin baik. Kenapa? Karena kita juga bisa lihat nanti proses-proses ini suksesnya di mana atau letak kesalahan atau kegagalan pasti akan terjadi juga ada di mana dan sebagainya. Jadi kita tidak mau membatasi angka, Pak. Jadi kita usahakan sebanyak-banyaknya aja. Kalau bisa memang kakak asuhnya juga serius mengembangkan produk adik asuhnya juga memiliki produk-produk yang bisa dikatakan memang layak jual untuk ditaruh di platform digital. Baik, terima kasih atas jawabannya Bapak Andreas. Ya. Kita masuk kepada pertanyaan yang kedua. Ini ada pertanyaan, apakah ada laporan penjualan yang nantinya akan dikirimkan kepada pihak UMKM dari BLIBLI sendiri? Kami persilakan untuk dapat menjawab mungkin antara Bapak Andreas atau Bapak Aji. Saya bantu jawab mungkin. Jadi untuk UMKM-nya sendiri nanti sebenarnya juga bisa melakukan akses dashboard online ya melalui seller dashboard-nya blibli.com. Nah, dalam pengelolaan tokonya, jadi bentuk transaksi apapun yang terjadi selama penjualan di blibli.com itu bisa dilihat juga langsung oleh pelaku UMKM. Jadi pelaku UMKM bisa secara pasif mengakses dashboard seller center-nya BLIBLI dan juga bisa melihat secara langsung penjualannya berhasil berapa dan nilainya seperti apa. Nanti langsung bisa didapatkan. Oke, baik. Terima kasih Bapak Aji. Dan selanjutnya ini ada pertanyaan, apakah kakak asuh dan adik asuh bisa langsung masuk atau bergabung sekali dua? Jadi dia juga daftar di adik asuh dan dia juga daftar sebagai kakak asuh. Apakah bisa? Mungkin Bapak Aji bisa menjawab atau Bapak Andreas? Oke, ya silakan. Untuk pendaftaran sebenarnya adik asuh ini hanya bisa mendaftar sebagai adik asuh. Jadi kakak asuh pun diharapkan memang menjalankan tugasnya sebagai kakak asuh lebih fokus ya. Jadi masing-masing punya perannya masing-masing. Jadi kalau adik asuh tidak bisa membuka tokonya sebagai kakak asuh juga. Jadi karena tujuan dari program ini adalah kita membantu pelaku UMKM yang masih kesulitan untuk bisa go digital. Jadi kalau misalnya pelaku UMKM-nya sudah bisa melakukan sendiri, mungkin buka toko langsung aja gitu. Nggak perlu bantuan dari kakak asuh. Tapi kalau misalnya memang dia rasa masih mau belajar dan lain sebagainya, lebih baik fokus sebagai adik asuh aja. Nanti kakak asuh ini akan dibantu. Ya, terima kasih Bapak Haji. Dan tentunya satu pertanyaan yang ingin saya lontarkan, karena terlalu banyak pertanyaan yang masuk dan kita tidak mungkin menjawab secara satu persatu. Mulai sekarang berarti ke depan kita akan bisa membuka pendaftaran di BLIBLI tentunya untuk registrasi mengenai kakak asuh dan adik asuh. Jika ada pertanyaan dari calon kakak asuh maupun kira dari BLIBLI ada info terkait itu, apakah ada call center khusus yang akan menangani atau bisa bertanya kepada siapa? Mungkin bisa diinformasikan Bapak Haji? Halo, ya ini kebetulan saya mau share screen sedikit informasi tentang kontak person. Jadi di program kakak asuh sendiri kita sudah menyiapkan PIC yang akan
bisa dihubungin kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut ya tentang program ini. Jadi jika masih ada pertanyaan, Bapak Ibu sekalian bisa menghubungi ada 3 nomor di sini yang kami cantumkan. Sini udah kelihatan ya Mas ya? Oke. Jadi di sini ada 4 person in charge dari blibli.com yang bisa dihubungin, ditanya kapanpun siap. Untuk kita bagi berdasarkan wilayah. Jadi untuk wilayah Jabodetabek, wilayah Sumatera dan Kalimantan nanti dengan Mas Faisal, ini ada kontak personnya di sini, dan ada Mas Arfan untuk Jawa Barat, Mas Samsul untuk area Jawa Tengah, dan untuk wilayah Indonesia Timur, Jawa Timur dan Bali, Nusantara, Sulawesi, Maluku, Papua, itu nanti akan dibantu dengan Mas Andre. Nanti informasi ini juga bisa dipelajarin di Instagramnya Blibli Seller, karena nanti kita juga akan posting secara lebih lengkap tentang program ini di Instagram kita, juga nanti dari platform sosial medianya Smesco. Iya, baik. Terima kasih Bapak Haji atas informasinya. Mungkin saya mohon bantuan juga buat teman-teman dari Blibli, nanti bisa disampaikan melalui fitur chat UMKM kita, dan Bapak Ibu bisa melihat dan men-save secara langsung nomor dari untuk kontak person itu sendiri. Karena kita dibatasi waktu juga, dan cukup dari Blibli, Bapak Kusumo Martanto, serta kepada Direktur Utama Smesco Indonesia, dan Bapak Ibu para pejabat eselon 1 dan 2 di Kementerian Koperasi dan UKM, serta Bapak Ibu tamu undangan yang tidak dapat kami sebutkan secara satu persatu. Dan dari istimewa juga terima kasih saya atas paparan dari Bapak Andreas dan Bapak Haji selaku narasumber kita pada siang hari ini, serta terkhusus kepada seluruh UMKM dan juga Kepala Dinas Koperasi dan UMKM seluruh Indonesia, serta FLUT dengan para konsultannya. Dan demikianlah acara kegiatan launching program Kakak Asuh bersama Blibli pada siang hari ini. Saya mohon maaf atas juga kesalahan, dan saya mohon undur diri. Terlebih terkurang, selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Ya, kongrat Pak, congratulations Pak Leo. Iya Pak, masih Pak. Terima kasih Blibli. Sukses Pak Leo. Terima kasih. Jalannya masih panjang. Masih panjang nih, baru mulai. Masih banyak yang harus dijawab, masih banyak yang harus dibenahi. Iya, tapi saya udah cek website-nya, mantep Pak Andreas. Terima kasih. Selamat Pak Leo. Ya Pak. Sukses terus Pak. Terima kasih. Pak Leo, saudara selamat saya. Semoga lancar. Terima kasih Pak. Selamat teman-teman dari Blibli juga. Iya. Rekan-rekan Blibli, semoga sukses dan lancar. Semoga UMKM kita bangkit dan jaya. Terima kasih. Terima kasih. Nanti kita mirroring ya Pak Andreas ya, di nanti website ya. Siap. Thank you semuanya. Selamat siang. Selamat siang. Semuanya. Ya, terima kasih.